Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah seputar tentang suami idaman. Ya, Ustaz? Nah. Baik, langsung saja kita dengarkan penuturan dari beliau Ustaz Hafizuddin Siddiq MPD. Kepadanya kami persilakan. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Jazakumullah khair atas waktunya, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah. Ya, sebagaimana tadi disampaikan, insyaallah di kesempatan ini kita akan mengkaji terkait dengan suami idaman. Ya, di sini nanti disebutkan ada sekitar 7 poin. Ya, akan kita kaji mungkin dengan tidak terlalu mendetail, dengan ringkas ya, sehingga kita nanti memiliki gambaran ya, suami idaman itu seperti apa. Ya, diantaranya nanti ini dapat menjadi satu barometer gitu kan bagi para akhwat yang mereka ingin memilih pasangan hidupnya yang akan mendampingi hidupnya, calon suaminya itu seperti apa gitu. Yang pertama, suami idaman adalah suami yang memahami agama sehingga menjadi imam terbaik bagi keluarga di rumahnya. Ya, jadi yang pertama yang menjadi patokan ya adalah agama dari laki-laki itu, agama dari calon suami ya, itu seperti apa agamanya ya, ya nanti bisa dilihat dari pendidikannya itu dulu di mana sekolahnya gitu, kemudian juga bisa dilihat dari amaliyahnya ya, bisa juga nanti dilihat dari ibadahnya, kesehariannya itu seperti apa. Nah, ini dapat untuk menjadi patokan. Maka Rasulullah kan mengatakan juga begitu ya, idza ja'akum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwiju. Ya, wahai para ayah, wahai para bapak, kalau ada laki-laki yang datang kepadamu untuk meminang anak putrimu ya, dan laki-laki yang akan meminang itu ternyata apa? Ya, yaitu akhlaknya baik, agamanya baik. Nah, tolak ukur awal Rasulullah mengatakan begitu. Maka Rasulullah mengatakan fazawwijuhu, maka nikahkanlah ya putrimu dengan laki-laki tersebutnya. Karena kenapa? Untuk yang memiliki pemahaman agama yang baik. Karena ketika ada seorang laki-laki yang memiliki pemahaman yang baik, memiliki pemahaman agama yang baik, maka dia akan ngerti apa yang akan dia lakukan kepada istrinya ya, apa yang akan dia lakukan untuk anak-anaknya nanti ya, kaitan dengan nafkah kepada orang tua, kepada mertua dan seterusnya ya. Nah, maka pentingnya itu. Ditambah lagi perkara yang paling pokok adalah suami yang memiliki khasyatullah, memiliki rasa takut yang baik kepada Allah ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, suami peduli pada ya kebagusan agama istri dan anaknya ya, bukan terus memenuhi kepentingan dunia saja. Nah, jadi kriteria suami idaman itu yang seperti apa? Suami yang akan memikirkan ya, bahkan mungkin lebih pokok, dia akan memikirkan keselamatan agama istri dan anak-anaknya nanti gitu ya. Jadi ya kepedulian terhadap masalah agama, akhlak anak ya, pendidikan keagamaan untuk istri dan anaknya, sehingga mereka nanti akan menjadi orang-orang yang selamat ya. Jadi bukan yang justru mereka nanti malah tambah jauh agama mereka gitu, jauh dari ketaatan, jauh dari ibadah. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh para wanita. Jadi laki-laki yang idaman itu ya, mereka juga adalah laki-laki yang memiliki fokus ya untuk menyelamatkan istri dan anaknya dari siksa api neraka. Kemudian yang ketiga adalah memberi nafkah kepada keluarga dengan baik ya. Jadi suami idaman itu adalah ketika adanya seorang suami yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencukupi nafkah istri dan anak-anaknya ya, sesuai dengan sabda Rasul ya, dalam riwayat Imam Abu Dawud kan Rasulullah mengatakan begitu ya, antut imaha idza tu'imta ya, kemudian wataksuha idza tasaita, kamu beri makan istri dan anakmu kalau kamu makan, kamu belikan pakaian istri dan anakmu kalau kamu beli pakaian gitu ya. Wala tadribil wajha, dan jangan memukul wajahnya. Wala tuqabbih, dan bagi seorang suami tidak boleh memburukkan istrinya, menjelekkan istrinya. Wala tahjur illa fil bait, dan tidak akan memberikan pendidikan takdib
menghajar istri kecuali untuk tetap berada di dalam rumahnya agar tidak menjadi kemudaratan yang lebih panjang, ya, lebih banyak. Kemudian yang keempat, berusahalah meluangkan waktu untuk istri dan anak. Ya, jadi berusaha, seorang laki-laki idaman itu adalah laki-laki yang mereka juga akan memikirkan waktu yang bisa dia berikan untuk istri dan anaknya. Ya, jadi bukan hanya yang selalu untuk memikirkan kegiatan luar, ya, di pekerjaannya, bahkan ketika hari libur pun dia nggak memikirkan istri dan anaknya, tidak memberikan waktu kepada istri dan anaknya. Mereka justru nanti untuk liburan atau untuk main-main, ya, untuk kegiatan-kegiatan sama teman-temannya. Nah, ini kan, ya, Masya Allah, ini juga dapat menjadi kerusakan juga di dalam keluarga yang bisa memberikan pendidikan yang tidak baik atau teladan atau suri teladan yang kurang baik juga nanti kepada anak-anaknya, karena mereka meskipun mungkin memiliki ayah tapi tidak mendapatkan sosok ayah, ya, yang memberikan kenyamanan mereka di rumah mereka. Mungkin itu sementara 4 poin dulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, tadi udah Ustaz sebutkan poin-poinnya. Mungkin dari poin-poin di situ kita harus imbang berarti tadi, ya, antara kita mencari nafkah, kemudian untuk keluarga juga waktunya harus kita bagi semaksimal mungkin. Kemudian mungkin ini Ustaz, bagaimana ketika misalkan seorang ayah itu mencari nafkah, kemudian anaknya sama istrinya ini nuntut kapan ada waktu untuk kita. Nah, ayahnya ini ngomong gitu, udah kalian itu nurut aja, yang penting kan uang udah dikasih, udah cukup, udah lebih bahkan. Nah, itu seperti apa Ustaz solusinya? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, jadi memang nanti kaitan dengan konsep dalam rumah tangga itu kan komunikasi, ya. Jadi komunikasi yang baiknya, pentingnya itu. Jadi satu sisi tidak ada masalah sebetulnya bagi seorang istri atau wanita untuk menuntut atau menanyakan kepada suami, kapan waktu untuk kami, untuk saya dan anak-anak, tidak mengapa, boleh. Ya, justru sebagaimana konsep di video kita sebelumnya, kajian kita, ya, harus adanya keterbukaan, kan, itu nggak boleh memendam masalah, memendam sesuatu keinginan yang ingin disampaikan tapi tidak disampaikan. Itu nanti akan menjadi penyakit, juga akan menjadi problem yang semakin lebih besar atau semakin lebih tinggi, ya. Nah, dimana boleh untuk menyampaikan itu, ya, selagi dalam konteks yang wajar. Jadi contoh mungkin sepekan, 2 pekan kok tidak ada waktu bersama, contoh begitu, atau mungkin bahkan mungkin sampai 1 bulan atau mungkin sampai 2 bulan, itu boleh untuk menanyakan. Tapi kalau mungkin untuk setiap pekan atau 3 hari sekali, nah itu sudah sebenarnya masuk dalam kategori yang berlebihan gitu. Nah, maka tidak mengapa, ya, untuk menanyakan tentang perihal waktu, agar dimana seorang suami itu memberikan waktu kepada istri dan anak-anaknya. Artinya sebetulnya pada perkara ini pun nggak mesti harus lama sebetulnya waktunya itu, ya, tapi bagaimana harus dimaksimalkan gitu, ya, harus dimaksimalkan. Jadi lebih sebetulnya nanti pada kekuatan kedua hasanah, ya, contoh yang baik, ya, nanti lebih juga ada pada kekuatan itu, ya. Seperti kita mendapati Nabi Ibrahim saja kan jarang menjenguk Nabi Ismail kan waktu itu, ya, jarang menjenguk Nabi Ismail karena Nabi Ismail berada di Mekah pada waktu itu, sedangkan Nabi Ibrahim waktu itu berada di Palestina. Nah, jadi artinya bahwa di sini kedua yang itu akan mempengaruhi kepada anak. Kemudian juga memang harus menyiapkan waktu seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk menemui keluarganya, menemui istri dan anaknya itu. Jadi untuk adanya waktu betul yang memang untuk diberikan kepada istri dan anaknya, maka seorang istri untuk menanyakan, ya, itu tidak mengapa. Secara hukum sudah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, tentunya menikah itu kan tadi harus perlu diperhatikan, Ustaz. Suami idaman itu kriterianya seperti apa aja? Kemudian untuk perkara ketika sudah menikah itu kan ketika kita menemukan aib-aib dari pasangan kita, mungkin yang kita pandang calon suami saya itu udah kriterianya udah masuk semua gitu, Ustaz. Tapi ketika nanti sudah menikah, ternyata ada
aib yang misalkan masih ada kekurangan. Nah itu solusinya bagaimana Ustaz? Apakah ketika misalkan perempuannya kecewa gitu, misalkan punya satu aib yang mungkin berat gitu Ustaz, apakah solusi untuk istri itu bagaimana? Apakah tetap mendukung suami berubah menjadi lebih baik atau yang lain? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terkait ketika di salah satu pasangan atau di pasangan adanya satu aib, ya, ini seperti apa? Tentunya kita nanti untuk melihat besar kecilnya aib itu juga, itu. Jadi ketika itu adalah sesuatu yang tidak membahayakan iman, ya, tidak membahayakan keislaman, ya, tidak membahayakan artinya tidak menimbulkan ketidaknyamanan yang sangat besar gitu ya, maka ya artinya ini bisa untuk diselesaikan berdua, ya. Jadi untuk diobrolkan, dikomunikasikan, ya, kemudian dicarikan bagaimana solusi-solusinya, bagaimana jalan keluarnya, seperti itu, ya. Karena kan termasuk bahwa seburuk-buruk manusia, kata Rasulullah itu kan, ya, adalah yang mereka adalah menyebarkan daripada aib pasangannya, ya, ketika dia menyebarkan baik aib pasangannya. Mungkin bisa jadi seorang istri menyebarkan aib suami atau seorang suami menyebarkan aib istri gitu, ya. Jadi kadang meskipun pada perkara-perkara yang apa ya, pada perkara-perkara yang kecil atau kadang sederhana gitu. Jadi ketika kumpulan laki-laki terus ada temennya yang menanyakan, "Woi, bagaimana istri kamu?" "Wah, nggak tahu itu, orangnya ya menyebutkannya negatif lah gitu ya." Itu sebenarnya juga tidak boleh gitu, tidak boleh, ya. Nah, tapi nanti ketika masuk pada aib yang itu membahayakan iman, membahayakan keislaman, memberikan ketidaknyamanan yang terjadi terus menerus atau mungkin begitu, maka boleh untuk menceritakan, menyampaikan aib itu, tapi gitu kan, kepada orang yang bisa bisa kita ambil solusi dan dia bisa untuk menjaga amanah ini, rahasia ini, istilahnya seperti itu. Karena kita pernah mendapati bagaimana ketika Abu Darda dinasihati oleh Salman Al-Farisi, kan, ya, ketika Salman Al-Farisi, ya, waktu itu Salman Al-Farisi waktu itu di mana beliau mendapati istri Abu Darda kan yang kumel, ya, kumel, tidak merawat diri. Ketika ditanya, "Wahai istri Abu Darda, kenapa kamu begitu?" Maka istri Abu Darda menceritakan gitu kan, ya, bagaimana suami saya selalu ibadah, malamnya digunakan untuk sholat malam, siangnya dia gunakan untuk puasa, nggak ada waktu untukku, gitu kan. Nah ini kan ini satu masalah besar ini, itu kan kalau dibiarkan terus menerus akan menjadi satu problem yang besar, ya. Maka ketika itu akhirnya Salman berpesan kepada istri sahabat Abu Darda, "Nanti tolong suamimu, sampaikan kepada suamimu kalau dia saya undang ke rumah untuk makan," gitu kan, ya. Maka ketika itu betul tidak lama dari itu suaminya datang ke rumah Salman, ya. Maka waktu itu suruh makan, meskipun awalnya nggak mau kan, saya sedang puasa, tapi waktu itu kemudian Salman mengatakan, "Wahai sahabatku Abu Darda, kali ini kamu saya undang untuk makan, sudah saya siapkan semua, maka makan sekarang, kita makan bareng-bareng." Akhirnya dia juga kemudian memutuskan puasanya dan akhirnya makan bareng-bareng, makan bersama. Kemudian pada waktu itulah, ya, dimana baru Salman menyampaikan kepada Abu Darda, "Walillahi haq, wali nafsika alaika haq, wali zaujatika alaika haq, waqti ya dhihaqqin haqqa." Itu sebenarnya kamu punya hak kepada Allah, kamu punya hak untuk dirimu sendiri, dan istrimu juga punya hak dari dirimu, gitu kan. Maka hak itu harus diberikan sesuai dengan tempatnya, itu. Kasihan istrimu, kamu tidak memberikan hak kepada dia yang itu menjadi hak dia, gitu. Nah, maka dengan hal seperti itu, ya, akhirnya kemudian dimana, ya, akhirnya hal itu disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan sodaqo Salman. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Salman. Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Salman itu benar. Ya, jadi harusnya memang seperti itu. Hak itu diberikan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan tempatnya. Ya, maka tidak boleh membiarkan istri, tidak merawatnya, menyanyiakannya, itu tidak boleh. Itu. Nah itu kan
di mana apa disampaikan kan gitu kan, yang sebetulnya itu kan satu sisi aib ya, aib suami ya, tapi karena itu menjadi satu problem besar maka untuk disampaikan kepada orang yang bisa memberikan solusi itu ya, mungkin begitu. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz, alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama sahabat Markas Dakwah sekalian bahwasannya tadi poin-poin yang perlu kita perhatikan adalah saling memaklumi sesama pasangan ya Ustadz, kemudian saling membenahi, karena kan menikah itu enggak menuntut sama-sama sudah sempurna ya, betul. Perlu ada perbaikan ketika sudah menikah juga. Tadi Ustadz sudah menjelaskan baru 4 ya Ustadz. Tadi saya mendengar Ustadz akan menyampaikan 7 poin. Masih ada 3, mungkin bisa lebih diperjelas lagi Ustadz supaya pemahaman kita bersama itu lebih dalam untuk masalah suami idaman sesuai kriteria Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi tadi baru kita sampaikan 4 poin untuk ciri-ciri daripada suami idaman. Adapun kita akan melanjutkan di poin berikutnya, yaitu poin yang kelima, banyak memaklumi kekurangan satu sama lain dan terus memperbaiki diri ya. Nah tadi itu, dan itu juga tadi kaitan dengan jawaban kita atau pertanyaan tadi kaitan dengan sebelumnya ya. Jadi artinya banyak memaklumi kekurangan satu sama lain atau terus memperbaiki diri ya. Jadi kita untuk banyak memaklumi karena kita tidak ada yang sempurna itu ya. Yang lebih kita akan terfokus untuk melihat dari sisi positifnya. Nanti ketika kita luas untuk lebih banyak melihat dari sisi positif, maka sisi negatif itu secara otomatis akan tertutupi, insya Allah akan hilang ya. Maka Rasulullah pernah mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin itu mencela istrinya atau seorang wanita mencela pasangannya, suaminya, karena hanya gara-gara ada satu akhlak yang mungkin kurang baik, ada satu hal yang mungkin satu tidak dia sukai. Karena kalau ada satu yang dia tidak suka itu masih banyak dari sisi yang lain yang dia sukai yang bisa untuk dia lihat ya. Itu poin yang kelima. Poin yang keenam, suami punya kewajiban untuk memenuhi hajat istri ya. Jadi di mana tidak boleh bagi seorang suami itu untuk membiarkan istrinya ya, artinya mungkin tidak memperhatikan terkait dengan nafkah lahirnya atau juga dengan nafkah batinnya gitu ya, atau kemudian keras kepala suaminya, jadi tidak mau untuk masukan dari istri atau keinginan-keinginan istri seperti apa gitu. Nah ini kan perlu diperbincangkan. Maka kriteria seorang suami yang idaman itu adalah suami yang punya kewajiban ya untuk memenuhi hajat istri, suami yang memiliki kemampuan untuk bisa memenuhi daripada hajat istrinya. Kemudian adapun yang terakhir ya, tidak banyak curiga pada istri gitu ya. Jadi untuk selalu apa ya, berhusnudzon ya, berhusnudzon, kecuali ketika memang nanti ada unsur-unsur penguat gitu, ada unsur-unsur penguat. Maka diantaranya dalam konsep alat komunikasi ini terutama diantaranya. Jadi artinya apa? Seorang wanita itu tidak boleh melihat HP suami, itu tidak boleh ya, kecuali dengan izinnya gitu ya. Tapi seorang suami ya boleh untuk melihat HP istri, dan seorang istri tidak boleh melarang seorang suami untuk melihat HP-nya. Itu kenapa? Karena konsepnya sederhana ya, dosa istri itu dosa suami juga. Penyimpangan istri akan menjadi penyimpangan suami, kesalahan istri akan menjadi kesalahan suami. Ketika takut nanti di situ banyak chat-chat yang nggak bener, chat yang salah, yang mungkin perselingkuhan dalam makna mungkin dengan HP itu gitu kan ya, maka itu akan menjadi dosa bagi suami. Sedangkan apa? Istri tidak akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan dosa suami itu. Maka suami memiliki hak ya untuk bisa mengecek juga HP istri ya. Maka sehingga untuk suami yang idaman itu diantaranya adalah tidak banyak memiliki kecurigaan terhadap pasangannya itu ya, kecuali tadi kalau memang perkara-perkara itu sangat nampak gitu kan, yang kita terus
waduh pokoknya nggak boleh curiga ya, jangan begitu. Kalau memang sudah ada unsur-unsurnya itu kan, mungkin dia nelpon kok ternyata mungkin di loudspeaker bahkan sama laki-laki lain yang itu bukan ayahnya, bukan kakaknya, bukan adik kandungnya, maka ya kita ya harus curiga, artinya seperti itu. Tapi ketika semuanya mungkin nggak ada unsur-unsur apa yang bisa untuk kita jadikan bukti, ya harus selalu yang dikedepankan itu adalah husnudzon, berbaik sangka kepada pasangan. Mungkin seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, alhamdulillah sahabat Markas Dakwah sekalian, telah kita dengarkan penuturan dari beliau. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, sebelum kita akhiri, jangan lupa terus dukung channel kami Markas Dakwah Media, menebar dakwah menjadi Muslim kafah. Kemudian kirim pertanyaan sahabat Markas Dakwah sekalian yang insya Allah akan kita jawab pada video-video yang akan mendatang. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya terus dapat video terbaru dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.